Ya, halo semua, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan ya, ini lebih terang ya. Oke, dan kali ini kita akan membahas kembali mengenai saham yang bisa dibilang kalau menurut saya ini saham primadona ya. Oke, sebelumnya teman-teman, ini video yang saya buat ini bukan untuk merekomendasi teman-teman untuk menjual atau membeli saham atau instrumen keuangan lainnya lah, istilahnya seperti itu, tapi untuk atau hanya sekedar untuk informasi ya, untuk informasi kepada teman-teman ya. Dan saya sendiri juga pribadi berniat hanya untuk berbagi wawasan saja agar teman-teman itu bisa terbuka informasinya, bisa menambah referensi dan lain-lain seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ini video bukan untuk rekomendasi, bukan untuk rekomendasi untuk menjual atau membeli saham ya, seperti itu. Oke, jadi yang nantinya keputusan menjual atau membeli itu kembali lagi kepada teman-teman sekalian semua ya. Oke, begitu saja sedikit disclaimer ya. Oke, langsung saja untuk masuk kita pembahasan untuk Astra ya. Untuk Astra yang ini kalau menurut saya salah satu saham milik negara atau salah satu perusahaan milik negara yang masih cukup bagus, bukan milik negara ya, sorry ya, ini milik swasta tapi sudah sangat besar ya, jadi saya bilangnya milik negara ya, itu salah. Yang benar memang saham atau perusahaan swasta saja, milik perorangan ya, seperti itu, tapi memang sudah sangat besar, perusahaannya ada di mana-mana. Di sini ya, Astra International Tbk, bukan Persero. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini langsung masuk ke pembahasannya. Pembahasan untuk Astra International ya. Untuk Astra International. Di sini teman-teman ya. Bisa dibilang semenjak awal atau akhir Juli yang lalu, di sini Astra mampu atau telah mematahkan tren negatifnya ya, seperti itu di sini. Di sini kita lihat. Nah, setelah itu dia sedikit demi sedikit naik, walaupun ada beberapa hari yang dia drop lagi ya, turun, ini merah. Di sini kalau kita lihat, tapi di sini kalau kita lihat di tanggal 25, mulai tanggal 25 yang lalu, ini si Astra sudah turun dua kali merah seperti ini ya, dan hampir atau memang sudah menyentuh di garis EMA 20. Di sini garis merah ini, di sini garis merah ya, garis merah itu saya setel untuk garis EMA 20, kuning itu garis EMA 100 ya, terus hijau garis EMA 200 ya. Sengaja saya bikin merah kuning hijau karena biar lebih mudah seperti itu ya pengurutannya, merah kuning hijau seperti itu. Oke, nah balik lagi di sini. Kalau saya lihat di sini, di sini sempat menyentuh di garis EMA 20, tidak kuat ya untuk menjebol garis EMA 20, tidak kuat ya, tidak cukup kuat. Terbukti setelah hari penjebolan itu, setelah satu harinya ya, keesokan harinya lah, itu dia hijau lumayan tebal tapi lumayan turun ya. Ini hari ini ya teman-teman ya, ini saya bikin videonya itu tanggal 30. Memang tanggal 30 ini dia sempat naik seperti itu. Nah,
kalau menurut saya ini hati-hati dulu teman-teman ya, ini hati-hati dulu karena di beberapa hari yang lalu di sini flat di sini saja teman-teman ya. Untuk harganya tidak ada kenaikan cukup signifikan kalau kita lihat, kalau dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Di sini di tanggal 1, tanggal 29 ya, tanggal 29 Juli, tanggal 1, 2, 3 hingga tanggal 10 Agustus seperti itu ya. Kalau dibandingkan sama tanggal 11, mulai tanggal 11 ini cukup jauh ya, karena mulai tanggal 11 ini dia flat seperti itu ya. Jadi teman-teman harap hati-hati kalau mau masuk, tunggu saja, mungkin tunggu untuk harganya sudah di bawah garis SMA 20 seperti itu ya, di garis SMA 20, karena ini bisa saja dia mau koreksi ya, mau turun dulu karena harganya sudah lumayan cukup tinggi, sudah mau menyentuh di histori tertinggi kemarin ya, di tanggal 28 April atau awal Meinan seperti itu ya. Kalau kita lihat histori sebelumnya kan masih sangat lama sekali kalau dibandingkan Mei atau akhir Juli lalu ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, akhir April atau awal Mei. Di sini kalau kita lihat historinya ini sangat lumayan jauh. Ini tepat di tahun 2019 ya, atau akhir 2019 seperti itu. Jadi histori paling dekat untuk all time high-nya itu memang ada di posisi awal Mei di sini ya. Nah, untuk tanggal 30 Agustus atau hari ini di sini memang sudah hampir menyentuh ya, walaupun belum menyentuh di 7.000, tapi di sini kalau kita lihat ini ada tanda-tanda untuk flat ya, karena beberapa hari terakhir, berarti sekitar 2 mingguan yang lalu sampai sekarang pun masih belum ada kenaikan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dari sini ya, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman harap hati-hati dulu, karena dilihat dari chartnya di sini memang cukup belum ada potensi untuk naik ya, seperti itu ya. Ini balik lagi teman-teman ya, ke teman-teman lagi untuk menjual atau membelinya nanti harus teman-teman riset lebih dalam lagi ya, harus riset lebih dalam, yakinnya mau masuk atau tidak, dan kalau masuknya itu timingnya harus tepat, dan berapa lotnya juga harus tepat seperti itu ya. Dan manajemen pembelian atau manajemen money-nya juga harus tepat ya, seperti itu ya. Kalau kemarin saya bilang manajemen pembeliannya itu mungkin 20 30 50 atau mungkin 30 20 50 ya, itu kembali lagi ke teman-teman ya, nanti yakinnya bagaimana. Ini cukup untuk informasi teman-teman saja, untuk penambahan informasi ya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk chartnya, kalau untuk fundamentalnya mungkin teman-teman kepo ya, saya bukakan. Di hari ini, hari terakhir 6.900. Di sini kita buat every quarter. Oke. Untuk laporan 6M-nya 2022, laporan 6M tahun ini sudah muncul. Di sini kalau kita lihat market cap-nya sudah cukup gede sekali, memang big company ya, perusahaan besar seperti itu, tidak bisa diragukan lagi. Ya, untuk fundamentalnya memang masih cukup oke ya. Untuk PBV-nya 1,20 kali, masih cukup standar.
ROA-nya 4,63%, return on equity asetnya untuk return on equity 7,83%. Ini sangat lumayan gede pertumbuhannya kalau dibandingkan di laporan tahun lalu, hanya 3,04% untuk ROE-nya. Untuk ROA-nya sendiri hanya 1,79%, sorry. Di sini kalau kita lihat pertumbuhannya cukup lumayan besar. Ini mungkin menjadi salah satu faktor atau indikasi faktor ya. Di sini chartnya naik beberapa hari ya, seperti itu ya. Karena laporan keuangan kan muncul di akhir ya di area inilah, di tanggal-tanggal inilah, seperti itu mungkin ya. Mungkin laporan keuangan muncul dan laporan keuangannya oke, tidak ada minusnya, akhirnya dia naik seperti itu ya. Tapi setelah itu dia flat, dan di sini harus hati-hati.